Sebanyak 12 mantan karyawan Yayasan Izatuna Palembang melapor ke Polda Sumsel usai tak kunjung menerima pesangon yang ditotal mencapai Rp286 juta pada Rabu 14 Mei 2025. Pelaporan tersebut juga didasari putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di PN Kelas 1A Palembang yang memutuskan Yayasan Izatuna Palembang membayar pesangon kepada 12 eks-karyawan. Meski telah berkekuatan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, pengurus Yayasan Izatuna Palembang menolak membayar pesangon 12 mantan karyawannya. Salah satu 12 eks-karyawan tersebut adalah Hendrawan Muhammad Ilyas usia 40 tahun, yang saat itu menjabat sebagai mudi mengungkapkan, PHK tersebut berlangsung secara bertahap sepanjang tahun 2022 silam. Dikatakan Rudy F. Siregar, selaku kuasa hukum ke-12 eks-karyawan Yayasan Izatuna Palembang, didampingi tim hukumnya Barata Agustina SH dan Juli Rahmanto SH mengatakan, pihaknya telah melaporkan Ketua Yayasan Izatuna Palembang atas dugaan melanggar Pasal 156 Ayat 1. JO Pasal 185 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Karena belum juga membayarkan pesangon kliennya dan rekannya selaku eks-karyawan Yayasan Izatuna Palembang. Rudy menyebut sebelum akhirnya menempuh upaya hukum pidana, pihaknya menjalani serangkaian tahapan gugatan perdata di PHI sejak tahun 2022 silam. Berdasarkan putusan sidang PHI Palembang nomor 77 tahun 2023, menghukum kepada pihak Yayasan Izatuna Palembang untuk segera membayarkan pesangon kepada ke-12 mantan karyawannya. Di mana dalam amar putusannya juga menyatakan, jika alasan pihak Yayasan Izatuna Palembang yang melakukan PHK lantaran efisiensi. Kata Rudy, pihak Yayasan Izatuna Palembang selaku tergugat juga sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Meski demikian, hingga Majelis Hakim PHI Palembang mengeluarkan teguran Aan Maning tertanggal 29 Oktober 2024 terhadap Yayasan Izatuna Palembang, pesangon tak kunjung dibayarkan ke-12 mantan karyawannya tersebut. Rudy menyebut jika dari ke-12 orang eks-karyawan Yayasan Izatuna yang di-PHK ini sebagai mudir, tenaga pengajar, petugas keamanan, hingga sebagai wakil bendahara yayasan. Sementara itu, salah seorang eks-karyawan Yayasan Izatuna Palembang yang menuntut pembayaran pesangon, Hendrawan berharap dengan laporan yang ditangani Subdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Sumsel ini dapat ditindaklanjuti secara objektif. Terpisah, Muhammad Kosasih selaku Ketua Yayasan Izatuna Palembang yang dikonfirmasi memberikan alasan berbalik terkait tak memberikan pesangon. Dia mengatakan, bagaimana mungkin ada istilah pembayaran pesangon kepada mantan karyawan. Kedua, surat keterangan yang dijadikan dasar gugatan perdata dari yang bersangkutan kepada Yayasan Izatuna Palembang, yaitu berdasarkan surat keterangan dari almarhum Ustadz Solihin Hasibuan tertanggal 24 Mei 2023 yang menyatakan yang bersangkutan pegawai Yayasan Izatuna Palembang. Secara fakta hukum, surat keterangan tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan karena almarhum Ustadz Solihin Hasibuan telah mengundurkan diri dari Yayasan Izatuna Palembang sejak tanggal 18 Agustus 2022 sehingga almarhum Ustadz Solihin Hasibuan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengeluarkan surat apapun terkait dengan Yayasan Izatuna Palembang. Cepat diproses dari kantor hukum Rudy Siregar, sarjana hukum yang beralamat di Dalam Jambi, mendampingi klien kami untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada Ketua Yayasan Izatuna Palembang dengan pasal 156 ayat 1 junto 185 ayat 1, di mana klien kami ini merasa tidak dibayar pesangonnya berdasarkan keputusan daripada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial atau PHI yang sudah inkrah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dan itu kami minta alhamdulillah pada hari ini laporan kami sudah diterima dengan laporan nomor STTLP B 6095/2005 SPKT Polda Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan laporan kami ini bisa cepat selesai,
cepat diproses dan klien kami ini mendapatkan suatu keadilan yang pasti. Itu Bisa saja dari kami. diceritakan barangkali kronologi singkat dari kejadian yang dilakukan. Kronologi singkatnya, beliau ini diputuskan pekerjaannya ya dari pada Yayasan Izatuna ini sepihak, dan kita gugatlah ya, kita bipartit, tripartit ya, sampai ke Depnaker. Dari anjuran Depnaker itu ya kita menggugatlah ketua Yayasan Izatuna sampai di pengadilan negeri ya, kita dimenangkan, beliau banding sampai ke kasasi dan kita alhamdulillah dimenangkan. Nah, kita melaporkan ini karena sudah admaning, sudah ditegur, sudah eksekusi, dia tidak mau membayar. Jadi langkah terakhir kita yaitu melaporkan pidananya dengan pasal yang kita berikan tadi. Itu saja. Total pesangon yang harus dibayarkan berapa? 288.934.534 rupiah. Itu untuk ke-12 karyawan Izatuna yang klien kita. Dari ke-12 karyawan ini barangkali posisinya sebagai apa pada saat posisinya itu? Ada yang security, kebanyakan guru, Pak. Kalau kita sebut satu, ada 12 orang, yaitu guru, security, ada administrasi, ada bendahara, dan lain-lain, Pak. Itu semuanya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Keadilan yang pasti. Itu saja.